Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau pengamatan keliling di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Pagi ini cuaca sangat cerah, walaupun sudah memasuki musim penghujan, tapi nanti kalau siang atau sore pasti sudah mulai mendung dan turun hujan. Ini jalan provinsi yang menyambungkan jalan Wanayasa ke Kecamatan Kalibening. Nah, ini sudah mulai masuk Desa Tempuran di Dusun Sigong. Mayoritas petani di Desa Tempuran itu sebagai petani sayur. Ada sayur kubis, sawi putih, terus kemudian ada wortel, tomat, cabai, buncis, seledri, caisim, daun bawang, dan kapri. Desa Tempuran memang terkenal sebagai desa penghasil sayur ya dulur, khususnya di Kecamatan Wanayasa. Desa Tempuran ini berada di ketinggian kurang lebih di 1100-an meter di atas permukaan laut. Jadi tanah yang subur dan sumber airnya yang lancar. Walaupun di saat musim kemarau, petani di sini tidak pernah berhenti untuk menanam sayur. Puncak musim tanam pada saat peralihan musim kemarau atau di saat terangan, karena di sini tanahnya itu tanah rawa, khususnya di Desa Tempuran. Pada saat di musim penghujan, kendala petani dalam berbudidaya itu adanya serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Kemunculan jamur sangat erat hubungannya dengan kondisi tanah yang lembab serta cuaca yang tidak menentu ya dulur, sehingga menyebabkan tanaman menjadi sakit dan akhirnya bisa jadi ya gagal panen. Investasi spora di dalam tanah juga menjadi tantangan bagi petani karena dapat menyebabkan wilayah tertentu menjadi endemik untuk pertumbuhan jamur tersebut. Jadi untuk upaya yang perlu petani lakukan adalah untuk mengendalikan penyakit tanaman secara efektif dan efisien, serta menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh secara optimal itu perlu dilakukan. Pengendalian penyakit tanaman yang diakibatkan oleh jamur patogen bisa menggunakan fungisida kimia maupun beberapa jenis agen pengendali hayati atau APH. Penggunaan kimia ya tentunya harus tepat sasaran dalam penggunaannya. Nah, ini tugas saya untuk mengedukasi dan memberikan informasi ke petani dari kebiasaan berbudidaya yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang penting dalam berbudidaya tanaman harus menerapkan prinsip PHT atau pengendalian hama terpadu. Pada yang tahu prinsip PHT, dulur tani? Prinsip PHT itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu budidaya tanaman sehat, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami, pengamatan rutin, dan petani itu sebagai ahli PHT. Penggunaan pestisida di wilayah Tempuran sini masih tergolong sangat tinggi ya, karena petani mengharapkan hasil yang bagus, mulus, tidak berlubang, tidak busuk, dan lain sebagainya. Istilahnya maer lah kalau petani sini bilang. Tetapi masih banyak petani yang kurang pemahaman terkait budidaya tanaman sehat. Jadi pasti ada yang tanya, obat untuk penyakit ini yang manjur apa mas? Itu pertanyaan yang sering diucapkan petani ke saya. A few moments later.
pernah berbincang pada petani kalau di sini penggunaan kimia masih tinggi untuk lahan yang dibudidayakan, dan sebagian petani sudah mulai paham tentang kandungan bahan aktif sebuah merek pestisida ya tentunya, untuk mengendalikan hama ataupun penyakit pada tanamannya. Saya juga berpesan ke setiap petani di saat keliling ke lahan, penggunaan organik setidaknya masuk nggih Pak, pupuk organik atau pestisida organik. Kalau saya bilang APH masih banyak yang belum tahu. Ini contoh penyakit busuk hitam yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris PV. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan menggunakan APH. Jadi di desa Temuran ini ada beberapa kelompok tani yang sudah memakai APH atau agen pengendali hayati, dan hasilnya masih kurang memuaskan. Memang benar karena belum bisa maksimal dalam pengaplikasiannya. Banyak faktornya, misal cuaca, kondisi tanah, kondisi lahan, penggunaan pestisida kimia, terus cara berbudidaya yang kurang baik, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan APH itu di sini tidak bisa berkembang dengan baik, dan rata-rata petani di sini inginnya itu instan, semprot langsung mair begitu. Niku mesin apa? Poska kali urea. Asalnya pakan itu sih Bos. Jadi apa? Busuk akar ya. Ini adalah obat untuk mengendalikan hama siput darat ya, karena di sini banyak sekali siput yang memakan sayur. Kan apa? Itu bisa kalah Cina nih. Cina ini. Impor sang Cina sih. Tapi ini kok lu bisa apa nggih? Ini kan ular gambar doyan Mas. Terus kan ini kan bungkusi teng mriki beto Taiwan. Beto Taiwan. Tapi secara ketahanan teng itu sayur boten beda saya komplit. Kakek niku sih napa nggih? Kimia nih. Jadi minimal 1 minggu ini pun laku. Itu kan sekandungnya teng kapal berarti 12 hari Mas. Teng kapal. Lihat diberi ke pelahan 12 hari. Berarti sekitar 70 ton atau luar negeri. Nggih. Mumpun nggih. Asal niku sih napa nggih? Pas besar kan teng mriki. Jadi napa survei langsung teng lahan iki. Ini sih terus boten ngertos wong kula penting kan kula napa nggih ngepake naik yang truk nggih Mas. Pas cara perhitungan niku salah harga toh kalau sing teng Medan niku harus teng Medan Mas. Teng Medan sekitar 2000 teng mriki 700 Mas. Jadi ongkosnya itu Mas. Per kilo ini.
Jadi ini ya contoh hama pengganggu tanaman kubis. Salah satunya itu siput darat. Biasanya petani di sini untuk mengendalikannya menggunakan racun umpan dengan bahan aktif metaldehide untuk menanggulangi hama siput ini. Siput ini aktif pada malam hari ya, jadi kalau pagi dan siang itu biasanya bubuk, karena makhluk hidup itu perlu bubuk. Sekian video dari saya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas cara mengendalikan penyakit busuk hitam pada tanaman kubis ya. Jadi jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.